Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Waluyo, CGP Angkatan 10, SD Negeri Kedung Bogor 5 dari Kabupaten Brebes. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat menjadikan dirinya teladan yang baik dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku dari murid yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, dan mengetahui kebutuhan dasar dari muridnya, serta dapat memposisikan kontrol sebagai manajer, serta pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dapat diterapkan dengan cara mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin pada diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya, bukan atas dasar takut dengan hukuman ataupun hanya ingin memperoleh pujian. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dari itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Semua guru menginginkan posisi kontrol sebagai manajer. Maka dari itu, guru berdiskusi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya diskusi dan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Yang pertama, budaya positif berkaitan dengan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya pembuatan kesepakatan sekolah yang dibuat secara bersama dan disepakati serta dijalankan bersama.
Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, serta diwujudkan dalam tindakan sebagai teladan yang baik dan disebarkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Saya awalnya menganggap bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara efektif untuk menjalankan disiplin, ternyata salah. Karena penghargaan dan hukuman apabila dilakukan secara berlebih akan berdampak negatif dan tidak mandiri, karena akan timbul dendam dan ketergantungan dengan guru yang bersangkutan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya gunakan dalam menyelesaikan masalah yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya, saya menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Penanganan saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang sering membuli temannya dengan ejekan sehingga terjadi perselisihan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan materi yang sudah saya pelajari tentang nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai contoh dalam penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang sudah dijalankan melalui kesepakatan kelas. Yang harus saya perbaiki adalah posisi kontrol saya supaya menggunakan posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Karena apabila melihat sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan peraturan yang ada, saya langsung memberikan hukuman dengan push up ataupun sit up. Perasaan saya setelah melakukan refleksi selalu diliputi perasaan bersalah, dikarenakan takut mereka mempunyai dendam ataupun tidak mempunyai rasa percaya diri. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Pernah, namun hanya pada tahap satu, yaitu menstabilkan identitas dengan cara memberikan pertanyaan supaya anak mengetahui kesalahan apa yang sudah dibuat, tanpa kita yang menyalahkan mereka. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjadikan diri untuk selalu berbuat baik supaya menjadi tauladan bagi anak didik kita, serta melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua wali murid agar budaya positif yang ada bukan hanya dilakukan dalam lingkungan kelas ataupun sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah maupun pada masyarakat. Demikian presentasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.